Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-105. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 104. Kemarin, Xiao Feifeng mentertawakan Sinan karena ia malah melukai gadisnya sendiri. Tentu ini semua bisa terjadi akibat ulah dari Xiao Feifeng. Untung saja Qian Su datang untuk bisa menyadarkan Sinan. Hal ini pun membuat Sinan benar-benar marah kepada Xiao bersaudara. Bahkan ia menggunakan tubuh guntur kekacauan miliknya. Xiao Feifeng sama sekali tidaklah berkutik di hadapan Sinan. Bahkan bisa dikatakan mereka itu hampir mati di tangannya. Untung saja susunan formasi yang sebelumnya mereka pasang telah memanggil mereka kembali, yang membuat Xiao bersaudara berhasil kabur. Tapi Sinan tentu tidak niatan untuk membiarkannya pergi begitu saja. Pengejaran pun langsung saja Sinan lakukan. Ia langsung mementalkan mereka dari celah ruang dan pada akhirnya mendarat juga di tanah suci Sujaku. Tindakan Sinan sempat memancing para murid sekte, tapi mereka bukanlah tandingan dari Sinan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bagi Sinan, menghabisi nyawa Xiao Feifeng masihlah belum cukup untuk membalaskan dendam Miao Miao. Hanya saja ada seorang tetua yang segera memberikan perlindungan kepada Xiao Feifeng. Alhasil serangan Sinan pun tidak mengenainya. Sedangkan serangan yang tetua itu berikan kepada Sinan telah memberikannya luka yang cukup parah untuk tubuhnya. Tetua ini pun menyambut baik kedatangan Sinan dan akan menjamunya dengan sangat baik juga. Hanya saja Sinan tidak niatan untuk menyerah dan kembali melakukan pergerakan untuk bisa menyerang Xiao bersaudara. Tentu hal itu tidaklah dibiarkan oleh tetua tersebut. Beruntungnya ada Jiang Bilan yang segera menghentikan Sinan. Karena jika dia tidak berhenti, pasti sudah sejak tadi Sinan mati. Jiang Bilan tidak tahu apa yang sedang Sinan pikirkan, karena dia itu datang secara langsung ke tanah suci Sujaku tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Hanya saja Sinan tidaklah terlalu peduli. Tetua ini pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Melihat hal tersebut, Jiang Bilan tidak akan membiarkan Sinan terluka. Alhasil, Jiang Bilan pun langsung menghentikan pergerakannya. Melihat hal tersebut semakin membuat Xiao bersaudara ketakutan. Terlebih lagi, Sinan teruslah mendekati mereka. Serangan Sinan ternyata telah berhasil menghabisi Xiao bersaudara. Akan tetapi ternyata tadi hanyalah bidak caturnya saja. Sedangkan Xiao Feifeng yang asli masihlah hidup. Namun serangan barusan telah memastikan Xiao Feifeng meninggoy. Sesaat kemudian, para tetua dari tanah suci Sujaku pun mulai berkumpul, yang mana dengan tetua sebanyak ini tentu Sinan akan kesulitan. Selain itu, Jiang Bilan juga sudah tidak mampu menahan pergerakan dari tetua ini. Alih-alih mengkhawatirkan dirinya, Jiang Bilan justru mengkhawatirkan Sinan dan memintanya untuk pergi, selagi masih ada kesempatan. Namun sepertinya ini sudah terlambat sebab tetua itu berencana untuk segera menghabisi Sinan. Untung saja sebelum semua itu terjadi, tetua suci pun datang untuk melindunginya. Dia meminta para tetua di sana untuk tidak ikut campur dalam masalah para murid dan biarkan saja mereka yang menyelesaikannya. Dia berjanji siapapun yang berani ikut campur akan dia habisi. Perkataannya pun tentu tidaklah bisa ditentang oleh para tetua lainnya. Sedangkan Sinan kembali lagi melancarkan serangan kepada Xiao Feifeng. Hal ini memang berhasil mementalkannya, tapi perlu diingat juga kalau Sinan sudah menggunakan begitu banyak kekuatan yang menyebabkan dia kesulitan untuk bergerak. Masalah kembali muncul karena Kaisar Suci Tanah Sujaku telah muncul,
Ia pun berencana untuk memberikan hukuman kepada Sinan. Tetua Suci tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Sampai akhirnya Jiang Bilan mencoba untuk melindungi Sinan, yang membuat Kaisar Suci tidak jadi menghukumnya. Tetua Suci pun segera menyelamatkan Jiang Bilan agar ia tidak terjatuh. Nah, ternyata Sinan terus memaksakan dirinya, padahal pandangannya sudah kabur. Tapi demi membalas apa yang telah Xiao Feifeng lakukan, Sinan tidaklah mempedulikan dirinya sendiri. Untuk Xiao Feifeng, dia pun begitu ketakutan. Dia berjanji tidak akan berbuat apapun lagi kepada Tanah Suci Xinglong. Hanya saja Sinan tidak peduli lagi, karena Xiao Feifeng harus dia habisi. Sayang sekali kondisi Sinan sudah terlalu lemah. Hal itu pun ingin dimanfaatkan oleh Xiao Feifeng. Akan tetapi, Sinan segera melancarkan serangan dari jarak jauh untuk menghentikan pergerakannya. Dengan begini, dia pun tidak bisa lari kemanapun. Karena seluruh sayap api sudah Sinan gunakan untuk mengurung Xiao Feifeng. Dan kali ini Sinan pun akan kembali menyerangnya. Tapi sesuatu pun telah terjadi kepada Jiang Bilan, di mana dia ini telah terkurung. Ternyata tetua ini adalah master yang sedang menyamar dan dia itu berasal dari aliansi bisnis. Melihat hal tersebut, Tetua Suci pun mencoba untuk membantunya. Tapi Kaisar Suci Sujaku memberikannya peringatan. Karena apapun yang terjadi, mereka harus membiarkan urusan ini kepada para generasi muda. Hanya saja Tetua Suci tahu betul ada yang tidak beres pada pertarungan itu. Seharusnya Ketua Suci juga mengetahui hal tersebut. Lantas mengapa dia tidak menghentikan kejahatan ini? Tapi Kaisar Suci sudah tidak mau mengambil tindakan apapun. Jiang Bilan sadar betul kalau ini adalah ulah dari aliansi bisnis. Ia akan melakukan apapun untuk membalas dendam kepada mereka. Kurungan ini pun telah berhasil dirinya hancurkan. Sedangkan Xiao Feifeng yang ingin melarikan diri segera dihentikan oleh Jiang Bilan, supaya Sinan bisa menghabisinya. Menerima kesempatan itu, Sinan pun akan memanfaatkan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki. Ia pun akan menyerangnya. Hanya saja kurungan tadi berusaha untuk menghabisi nyawa Jiang Bilan. Ini semua tentu adalah ulah dari tetua ini. Sebagai master dari aliansi bisnis, ia pun akan memberikan hukuman kepada Jiang Bilan, karena dia itu tidak tahu berterima kasih kepadanya. Serangan pun langsung saja diarahkan. Tetua Suci berusaha untuk melindunginya, sedangkan Sinan dibuat kebingungan apa yang harus dia lakukan. Untuk Jiang Bilan sendiri, sepertinya sudah pasrah kalau dirinya akan mati pada hari ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.